Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, ma'asyiral muslimin sidang masjid yang dimuliakan Allah. Hari ini ada sedikit salah paham, tapi kita lupakan aja. Kalau menurut prinsip ibadah nomor 1, mengisi dakwah juga itu termasuk ibadah. Sedapat mungkin kalau memang itu sudah terjadwal kita jalan. Jadi apapun sisa waktu yang ada, mungkin 30 apa 35 menit, saya tetap akan mengisi kajian ini. Bismillah, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan Allah memberikan pahala bagi kita karena kita menghidupkan masjid dengan majelis ilmu. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Qur'anul Karim ada sebuah surat yang bernama Ali Imran. Bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Artinya Ali Imran artinya keluarga Imran. Dalam surat yang ada di Al-Qur'an, pada umumnya yang ditulis kalau terkait dengan orang adalah para nabi. Ada surat namanya Muhammad, ada surat Ibrahim, tapi ada satu surat yang namanya Ali Imran, keluarga Imran. Siapa sebetulnya Imran? Imran adalah bukan nabi, bukan rasul, tapi tergolong sebagai orang saleh. Istrinya Imran juga salehah. Anaknya Imran, Maryam, adalah wanita solehah. Pamannya Maryam yang bernama Zakaria adalah seorang nabi. Anaknya Zakaria yang bernama Yahya adalah seorang nabi. Lalu anaknya Maryam yang bernama Isa ibnu Maryam adalah seorang nabi. Jadi keluarga Imran itu adalah keluarga soleh dan solehah. Pantas Allah mengabadikan nama Imran sebagai nama surat dalam Al-Quran. Di samping itu Maryam pun diabadikan dalam nama surat nomor 19. Ali Imran surat nomor 3. Nah, surat Ali Imran ini saya kutip satu ayat nomor 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Perintahnya adalah ittiba. Ikutilah aku. Sederhana. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Rasulullah? Gampangnya dalam hadis itu adalah semua perintah dari Rasulullah untuk diamalkan. Ada yang
harus kita tinggalkan, ada yang harus kita jalankan. Dalam hadis ada yang disebut dengan sifatnya qauliyah. Isinya adalah perkataan Rasul yang harus kita baca, kita amalkan. Yang kedua, ada yang sifatnya fi'liyah. Sahabat melihat Rasulullah melakukan kegiatan tertentu, ibadah misalkan. Itu disampaikan oleh sahabat kepada sahabat yang lain, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita. Jadi itu disebut dengan fi'liyah. Yang ketiga adalah takririyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat yang melakukan kegiatan ibadah dan Rasulullah membenarkan. Jadi ada tiga, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Tiga-tiganya kalau kita membaca dan itu adalah hadisnya sahih, maka mari kita amalkan. Kemudian apabila kita sudah mengikuti perintah Rasulullah, apa yang dijanjikan kepada kita? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Artinya kalau Allah mencintai kita, maka Allah berarti meridhoi kita. Selesailah persoalan dunia bagi kita. Karena kita akan diberikan surga. Kenapa? Karena selanjutnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu Allah akan mengampuni, menghapus seluruh dosa-dosa kita. Kalau kita sudah tidak punya dosa, pantas kita menjadi penghuni surga. Kita cukup dengan mengikuti Rasulullah, Allah akan cinta kita, Allah akan ridho kepada kita, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita pasti masuk surga. Para sahabat berlomba mencari surga. Kalau ada orang yang tidak suka dengan surga, mereka heran. Karena perbandingannya adalah di dunia itu umat Nabi Muhammad usianya hanya 60 atau sampai 70. Kata Rasulullah, umatku usianya sekitar 60 sampai 70. Ada di antara yang lain lebih banyak atau ada yang lebih sedikit. Tapi pada saat kita bicara dengan hari akhir, kita masuk surga, maka kita akan hidup abadi. Pada saat kita hidup abadi, dunia nggak ada artinya lagi. Maka dari itu saya katakan, selesailah persoalan dunia bagi kita. Karena kita akan dijanjikan dengan surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Pada saat Rasulullah mengatakan kalimat ini, sahabat tersenyum. Seluruh umatku akan masuk surga. Yang tersenyum adalah orang yang mengerti betapa enaknya di surga. Tapi kalau kita berada di neraka, susahnya kita di neraka. Rasulullah mengatakan bahwa siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah kita hanya disuruh memakai sepasang sepatu di dalam neraka. Tapi maaf, sepatunya dari besi. Besi yang berada di lingkungan yang penuh dengan api, besi itu akan ikut panas. Bahkan api neraka lebih dahsyat daripada api dunia. Permisalannya kalau di sini 100 derajat maksimal, di sana bisa 10.000 derajat. Pada saat kita diminta menggunakan sepatu tersebut, mulailah hancur telapak kaki kita, naik ke betis kita, naik ke lutut, naik ke perut, naik sampai ke pundak kita, sampai kepala, lalu kita pingsan.
Setelah kita pingsan, kita dibangunkan lagi, dihidupkan lagi, lalu disuruh pakai lagi, berulang-ulang. Daripada gosong, mendingan hidup di surga. Caranya ittiba tadi. Nah, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa may ya'ba?" Siapa orang yang tidak suka atau enggan masuk surga? Aneh, bagi mereka aneh. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan perkataannya, sabdanya, "Man ato'ani yadkhulunal jannah." Siapa yang patuh kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar kepadaku, tidak mau mengikuti perintahku, tidak mau mengikuti ajaranku, dialah yang enggan. Artinya, dialah yang tidak mau masuk surga. Di sini jelas, dengan satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 31, ditambah dengan hadis ini, maka wajib bagi kita ittiba. Karena dengan ittiba kita akan mendapatkan cinta Allah dan juga ampunan dari Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dengan begitu, maka harusnya kita benar-benar mengoptimalkan waktu kita agar kita bisa mengamalkan apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Karena kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu, pastilah Rasulullah tidak akan mengabaikan Al-Quran. Selanjutnya ada sebuah kisah di dalam rumah tangga Rasulullah. Setiap malam Rasulullah bangun untuk ibadah qiyamul lail. Saya tidak akan ulang mengenai kisah mengenai ibadahnya Rasulullah, tapi di sini penggalan pada saat Rasulullah mendengar azan yang dikumandangkan oleh Bilal, lalu beliau menyegerakan sholat qobliyah 2 rakaat setelah Bilal selesai azan. Selesai melaksanakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, beliau keluar dari rumah dan melihat istrinya yang bernama Juwairiyah binti Haris sedang berzikir. Jadi para istri Rasulullah itu berzikirnya luar biasa. Sama seperti Rasulullah. Nabi melihat Juwairiyah sedang berzikir, beliau nggak mau ganggu. Beliau keluar dari rumah dan menuju masjid. Di masjid beliau mencari Bilal bin Rabah. "Ya Bilal, aqimis shalah." Wahai Bilal, mari kita laksanakan sholat. Maksudnya Rasulullah memerintahkan Bilal untuk iqamah, menyegerakan sholat berjamaah. Arihna biha. Mari kita hibur diri kita dengan sholat. Mari kita tenangkan jiwa kita dengan sholat. Arihna biha. Jadi Rasulullah dan para sahabat, sholat itu untuk menenangkan diri. Segar hatinya, segar pikirannya. Selesai sholat malah mereka fresh. Bukan malah sumpek. Arihna biha. Mari kita hibur diri kita dengan sholat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita pun harus mempunyai keinginan bahwa sholat yang kita lakukan itu kita berupaya untuk khusyuk dan kita akan menyegarkan pikiran kita, akan menenangkan jiwa kita. Itulah makna dari sholat. Kemudian Rasulullah selesai sholat 2 rakaat setelah syuruk, keluar dari masjid, kembali ke rumah. Lalu beliau melihat
istrinya yang bernama Juwairiyah tersebut masih duduk di mihrabnya untuk berzikir, masih berzikir. Disitulah Rasulullah menegur Juwairiyah, wahai Juwairiyah, apakah sejak tadi hingga sekarang engkau belum beranjak dari tempat duduk kamu? Juwairiyah menjawab, benar ya Rasulullah, saya belum beranjak dari tempat sejak engkau pergi tadi. Lalu Rasulullah berkata kepada Juwairiyah, maukah engkau aku ajarkan sebuah kalimat zikir yang apabila engkau baca 3 kali dalam sehari, maka fadilahnya, keutamaannya lebih besar daripada zikir yang engkau baca dari pagi hari sampai sore. Siapa yang gak mau? Juwairiyah mengatakan, saya mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab dengan kalimat zikir, subhanallahi wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Kalimat subhanallah itu adalah kalimat penyucian, pengosongan diri kita dari hal-hal yang negatif. Pengosongan diri kita tentang dugaan kita tentang orang yang negatif, punya sifat negatif, kita lupakan. Allah dianggap oleh sebagian orang punya sikap negatif, tidak adil misalkan. Itu kita kosongkan. Teman-teman kita, pasti manusia punya sifat baik, pasti punya sifat buruk. Kita tonjolkan yang baik. Yang buruknya kita kosongkan. Kalimat kedua, wa bihamdi, itulah mengisi dengan sifat-sifat baik. Di hati kita timbulkan sifat baik. Jadi dengan kalimat subhanallah wa bihamdi, kita kikis sifat buruk, kita isi dengan sifat baik. Adada khalqih, sebanyak makhluknya. Makhluk Allah itu begitu banyak. Ada di dalam tanah, sampai semut, sampai cacing, lalu ikan di laut, burung yang terbang di langit, makhluk melata, semuanya makhluk Allah. Tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlahnya masuk Allah. Itu pula fadilah yang akan kita dapatkan pada saat kita membaca zikir itu. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, dan seikhlas ridho Allah mau memberikan nilai kepada zikir kita berapapun. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, seberat arsy Allah. Jadi berdasarkan hadis bahwa arsy Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling besar. Wa zinata arsyih, yang terakhir, wa midada kalimati, dan sebanyak dawat, sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimat Allah, untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis asma Allah. Jadi tidak akan habis. Bahkan air laut dijadikan dawat untuk menulis nikmat Allah, kalimat Allah tidak akan cukup. Bahkan kalau didatangi sebesar atau sebanyak itu pula. Jadi di sini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita semua melalui perantaraan istrinya, dan lalu istrinya mengajarkan kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita. Zikir ini sudah mencukupi engkau zikir dari pagi sampai sore, sehingga waktu kita bisa efisien untuk melakukan ibadah yang lain. Contohnya bekerja, mencari rezeki, lalu menolong orang, dan lain-lain. Sayang Rasulullah kepada kita, ingin mengoptimalkan waktu yang kita miliki. Lalu kisah yang kedua,
Masih terkait dengan istri Rasulullah, tapi yang tadi adalah Juwairiyah binti Haris, yang kedua adalah Aisyah. Aisyah melihat Rasulullah sedang santai di rumahnya, ya di rumah mereka. Lalu Aisyah mendekati Rasulullah. Jadi sifat istri Rasulullah, dia tahu persis kapan akan mendatangi Rasulullah meminta sesuatu ataupun meminta nasihat. Tidak dalam keadaan Rasulullah lagi sibuk, tidak. Dilihat lagi santai, Aisyah datang. Ya Rasulullah, apa permintaannya? Doakan aku. Hanya meminta doakan aku. Kenapa? Karena istri Rasulullah yang bernama Aisyah ini sangat tahu persis bahwa doa Rasulullah pasti diijabah oleh Allah. Ingat ya, doa Rasulullah pasti diijabah oleh Allah. Lalu Rasulullah bertanya, engkau mau aku doakan? Rasulullah menjawab, iya. Apa doa Rasulullah? Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min zanabiha wa ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang. Semua doa Aisyah diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah kepada Allah agar dihapuskan, agar diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa tidak kosong dosanya Aisyah? Belum melakukan langkah ke depan sudah diampuni oleh Allah. Yang penting ada keinginan ikhtiar untuk ibadah dan tidak syirik. Tambah lagi ma as-sarat, sir yang tersembunyi, as-sarat yang tersembunyi, wa ma'alanat, dan juga yang terang-terangan. 4 poin, yang lalu, yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, semuanya udah diampuni. Karena Aisyah yakin doa Rasulullah adalah diijabah oleh Allah. Sampai Aisyah matanya basah, kepalanya tunduk sampai ke pangkuan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Aisyah, dengan lembutnya, ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku? Aisyah melihat kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, siapa manusia yang tidak senang dengan doa engkau? Karena Allah pasti mengijabah. Jadi sangat faham Aisyah, bersih dari dosa-dosa. Kalau bersih berarti potensi untuk masuk surga. Tapi kita dengar apa jawaban Rasulullah. Ya Aisyah, tahukah engkau bahwa ini adalah doa yang setiap hari aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Masya Allah, 23 tahun Rasulullah berdakwah sebagai Rasul. 23 tahun mereka mendoakan kita. Setiap hari, ini adalah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Rasulullah sangat memikirkan kita, sangat sayang kepada kita. Alangkah tidak pantas kalau kita tidak menyayangi Rasulullah, tidak cinta kepada Rasulullah. Begitu sayangnya. Kalau kita bisa berbuat baik, kita iman
kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada takdir, kepada hari kiamat. Kita jaga ibadah-ibadah kita yang wajib, niscaya dosa kita sudah bersih. Karena Rasulullah sudah mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan fakta ini, kalau baru hari ini kita tahu, marilah kita ikuti, kita amalkan ajaran Rasulullah sedikit demi sedikit. Yang kita ketahui kita amalkan. Lalu jangan kita terlalu susah untuk mengucapkan salawat pada saat nama Rasulullah dibacakan atau disebutkan oleh orang, atau kita sendiri sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu yang beliau minta kepada kita. Pada saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril 3 kali. Salah satunya adalah, celakalah orang yang apabila namamu disebut maka dia tidak berselawat kepada engkau. Celakalah orang yang apabila menjumpai Ramadan hingga bulan Ramadan selesai, dosa-dosanya tidak diampuni, maka dia celaka. Yang ketiga, celakalah orang yang apabila masih memiliki orang tua, tapi orang tua yang ada tidak bisa membawa dia ke pintu surga, termasuk orang yang celaka, yang rugi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulai hari ini kita berpikiran jauh, kita amalkan apa yang bisa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Apabila ini benar, maka datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, maka itu kesalahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.